Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Syahputra Telombanua, NPM 1914373066. Program studi D3 Teknik Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Pancabudi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknologi aksesuan dalam memenuhi kebutuhan bisnis, yang mana untuk memenuhi tugas MIT yang diberikan oleh Bapak Saiful Bahri Eskom Mkom untuk mata kuliah Jaringan Enterprise. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah software yang untuk meningkatkan keamanan bisnis, yaitu SD-WAN. Apa itu SD-WAN? SD-WAN adalah bentuk aplikasi spesifik dari teknologi Software Defined Networking atau SDN yang diaplikasikan pada koneksi WAN, Wide Area Network, yang digunakan untuk menghubungkan jaringan perusahaan termasuk kantor-kantor cabang dan data center yang memiliki jarak geografis luas. Nah, SD-WAN dapat menjadi solusi manajemen dan optimasi jaringan perusahaan. Regional Director Fortinet Indonesia yang bernama Edwin Lim mengatakan perusahaan terdapat menggunakan teknologi SD-WAN untuk meningkatkan keamanan cyber, konektivitas, dan kelangsungan bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka SD-WAN itu sangat dibutuhkan untuk kelangsungan bisnis. Kemudian teknologi ini, yaitu teknologi SD-WAN, dapat memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam bekerja. SD-WAN membantu memaksimalkan kinerja perusahaan dengan biaya yang efisien, yang mana pelanggan perusahaan-perusahaan telah lama mengandalkan WAN untuk mendukung komunikasi bisnis multilokal. Namun, seiring dengan peningkatan adopsi layanan berbasis cloud, aplikasi SaaS, dan IoT, kinerja WAN tradisional berjuang untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan bandwidth mereka. Nah, di sini ada keunggulan-keunggulan dari SD-WAN, di mana dibandingkan dengan WAN tradisional. Yang pertama ada multiple link resilience. Lingkungan WAN tradisional biasanya memiliki satu tautan jaringan yang masuk ke setiap lokasi. Dengan SD-WAN, berbagai macam tipe WAN dapat digabungkan, baik jaringan private ataupun public, dan dari berbagai ISP yang berbeda, yang mana sehingga hal tersebut dapat menjadi keunggulan SD-WAN karena dapat menghilangkan satu titik kegagalan yang dapat menjatuhkan jaringan, maka bisnis pun akan gagal. Yang kedua, mendukung penerapan komputasi awan atau cloud. WAN tradisional didasarkan pada router konvensional yang tidak ramah cloud, sementara SD-WAN kebalikannya. Selanjutnya, kemudahan implementasi. Ketika perusahaan atau organisasi membuka kantor cabang baru atau melanjutkan atau menjalankan proses bisnisnya, operasional dan lain-lain bisa bertambah rumit. Faktor biaya pun bisa membengkak. SD-WAN memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mengatur jaringan yang handal dan aman dengan cepat, dengan menggunakan ISP yang mana saja yang paling sesuai untuk setiap lokasi. Kemudian memaksimalkan kinerja dan produktivitas. SD-WAN memungkinkan sebuah perusahaan atau organisasi untuk menetapkan aplikasi utama secara cerdas, secara smart, ke berbagai tautan, termasuk jalur internal dan koneksi internet, memberikan jaminan kualitas layanan QoS yang berbeda untuk masing-masingnya. Nah, ini memungkinkan perusahaan menerapkan sumber daya yang tepat dalam setiap situasi untuk memaksimalkan kinerja dan produktivitas sambil meminimalkan biaya.
Selanjutnya, di sini ada hal-hal tentang SD-WAN yang perlu kita ketahui. Ya, ada 5. Yang pertama, performansi perbedaan SD-WAN dan WAN tradisional. Yang paling terasa adalah peningkatan performansi. Pada WAN, waktu failover tergantung seberapa cepat perubahan routing pada router. Rata-rata perubahan routing pada router berlangsung selama 3 menit. Nah, SD-WAN sendiri menawarkan failover lebih cepat, hanya butuh 1 detik. Hanya butuh 1 detik saja, sehingga memberikan peningkatan performansi dibandingkan WAN tradisional. Waktu penggunaan WAN tradisional ketika perusahaan membuat jaringan baru di kantor cabang akan memakan waktu. Meski secara umum durasinya hampir sama, instalasi SD-WAN bisa dilakukan lebih cepat berkat teknologi Zero Touch Provision. Failover time saat ada perpindahan dari satu link ke link lainnya menjadi hampir tidak terasa dengan dukungan teknologi link steering atau Dynamic Multipath Optimization atau DMPO. Selanjutnya, fleksibilitas WAN tradisional sangat tergantung pada data center, yang mana ini mengharuskan lalu lintas jaringan di backhaul melalui data center sehingga bisa tersumbat. Sementara itu, SD-WAN memiliki kumpulan bandwidth terpadu yang disediakan oleh beberapa penyedia layanan. Hal ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya jaringan yang lebih besar ketika data bermigrasi di lintas kantor. Selanjutnya, kapasitas koneksi data center yang menjadi tumpuan WAN tradisional memiliki keterbatasan kapasitas, khususnya untuk menangani koneksi yang masuk ke beberapa platform cloud. Nah, hal ini tidak akan terjadi pada SD-WAN karena tidak dibatasi dengan hardware yang mengakomodir jaringan. Dan yang terakhir, konfigurasi perangkat pendukung WAN. Konfigurasi perangkat pendukung WAN tradisional harus dilakukan secara mandiri. Sesuai dengan basis per perangkat, hal ini dilakukan agar konfigurasi bisa diterapkan dengan baik di SD-WAN. Aplikasi WAN diprioritaskan secara menyeluruh. Selain itu, perusahaan bisa memantau lalu lintas secara real time saat terjadi brownout. Nah, kesimpulannya dari 5 hal tentang SD-WAN yang perlu diketahui tadi ialah bahwa pendekatan software dengan memanfaatkan kapabilitas internet serta cloud tidak dapat dilakukan oleh jaringan tradisional. Tidak dapat dilakukan oleh WAN tradisional. Selain itu, SD-WAN menjanjikan fleksibilitas, keamanan, dan memangkas kompleksitas jaringan. Ya, tadi itu kesimpulan dari 5 hal tentang yang perlu kita ketahui tentang SD-WAN. Nah, di sini ada 2 hal penting yang sangat berdampak pada SD-WAN di 2021 tahun ini. Terutama untuk dalam dunia perbisnisan. Kecepatan, ketepatan, keamanan, dan jangkauan yang luas menjadi standar pelayanan yang harus dicapai bagi tiap-tiap perusahaan di era digitalisasi. Keinginan pelanggan yang ingin serba cepat dan praktis harus diiringi dengan penguatan infrastruktur dan pengaplikasian teknologi terkini dalam operasional perusahaan. Nah, di zaman sekarang, pelanggan mana yang tidak mau semuanya serba cepat dalam proses pelayanan. Pada saat ini, umumnya perusahaan menggunakan koneksi MPLS untuk menjamin ketersediaan dan jaringan WAN atau Wide Area Network di kantor cabang. Dengan fleksibilitas dan keandalan yang dimilikinya, SD-WAN
yang berbasis komputasi awan atau cloud computing mampu memberikan solusi jaringan terbaik untuk menjawab kebutuhan. Kemudian, pengaplikasian SD-WAN ini semakin diminati. Teknologi dan faktor pendukung kinerja SD-WAN juga terus bermunculan. Di tahun 2021 ini, ada dua hal penting yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan yang menggunakan SD-WAN, baik secara global maupun dalam skala nasional di Indonesia. Nah, hal penting yang pertama adalah teknologi 5G. Ya, teknologi 5G. Dengan kemampuan transfer data yang lebih cepat dari 4G LTE, teknologi 5G akan semakin memberi nilai tambah pada aplikasi SD-WAN oleh perusahaan. Teknologi 5G akan mengakselerasi kecepatan, reliabilitas, lalu lintas transfer data dengan sarana cloud. Nah, di Indonesia saat ini teknologi 5G belum sepenuhnya teraplikasi. Namun, dalam waktu dekat teknologi ini akan menjadi standar dalam dunia teknologi informasi. Meskipun demikian, teknologi tetap dapat dipakai dengan pilihan sebagai pelengkap untuk MPLS atau internet. Teknologi 5G juga bisa menjadi pilihan utama di area-area tertentu, di mana untuk membangun sambungan kabel membutuhkan biaya yang terlalu mahal dan membutuhkan waktu lama seperti di daerah-daerah terpencil. Sementara itu, ekosistem 5G juga terus berkembang. Para penyedia layanan serta perusahaan telekomunikasi pun diharapkan untuk mengakselerasi inisiatif dan mulai meluncurkan aplikasi teknologi 5G. Selanjutnya, hal penting yang kedua yaitu otomatisasi dan kecerdasan buatan. Hal penting kedua adalah otomatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang disingkat AI. Sistem otomatisasi dengan berbasis kecerdasan buatan diprediksi akan menjadi sebagai salah satu kunci untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional sebuah perusahaan. Kemudian, begitu pula dalam pengoperasian SD-WAN, banyak penyedia SD-WAN yang akan mengarahkan pengaplikasian otomatisasi dan kecerdasan buatan. Nah, selama ini mayoritas kegagalan dalam proses operasional disebabkan karena adanya kesalahan manusia atau human error. Selain itu, dengan otomatisasi yang menggunakan kecerdasan buatan, maka di masa depan bisa memangkas biaya operasional sumber daya manusia, khususnya di sektor perencanaan, operasional, serta pengelolaan. Selain itu, pemanfaatan otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat mengoptimalkan penggunaan energi agar lebih efisien. Nah, saat ini penelitian dan pengembangan di bidang ini kemungkinan akan terus mengarah pada terobosan baru dalam hal kecepatan serta efisiensi kinerja perangkat, komputasi dan penyimpanan data. Nah, itu tadi ialah dua hal penting yang akan berdampak pada SD-WAN di 2021. Ada teknologi 5G dan otomatisasi dan kecerdasan buatan. Nah, yang terakhir saya sudah buatkan topologi WAN Wide Area Network yang mana saya rancang menggunakan Cisco Packet Tracer dan sudah saya config juga. Di sini kabel sudah berwarna hijau semua, artinya sudah terhubung satu dengan yang lainnya. Dan saya sudah tes juga untuk mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 7 dan akhirnya successful, berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi Access WAN dalam memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dengan menggunakan software defined wide area network, yang mana sebuah aplikasi spesifik dari teknologi software defined networking yang dapat meningkatkan keamanan bisnis dengan SD-WAN tadi. Dan SD-WAN dapat menjadi solusi manajemen dan optimasi jaringan perusahaan, terutama di bidang bisnis.
Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.